titik didih suatu larutan yang dibuat dengan cara melarutkan 9 gram suatu senyawa organik ke dalam 100 gram air adalah 100,25 derajat Celcius. Jika Kb dan Kf air masing-masing 0,5 dan 1,86, maka titik beku larutan tersebut adalah. Yang ditanyakan di soal ini adalah titik beku larutan. Maka kita lihat ya, trik cepatnya adalah delta Tb atau kenaikan titik didih larutan per delta Tf sama dengan Kb per Kf. Jadi langsung aja ya, delta Tb nya berapa? Delta Tb itu adalah selisih naiknya dari 100 derajat Celcius. Nah, ini titik didihnya kan 100,25, berarti dikurangi dengan 100 menghasilkan delta Tb yaitu 0,25. Tuliskan di sini 0,25 per delta TF nya masih belum tahu, nilai KB dan KF sudah ada di soal, tinggal diapakan ini, dikali silang. Nah, dikali silang maka ketemu nilai delta TF nya sama dengan 0,93. Oke, ketika delta TF atau penurunan titik bekunya adalah 0,93, maka titik beku larutannya berapa? Tinggal dikasih min saja. Oke ya, jadi TF nya atau titik beku larutan adalah min 0,93. Jawabannya yang mana? Langsung ya, jawabannya adalah yang D. Dan soal nomor 1 ini adalah soal mengenai sifat koligatif larutan. Nah, yang aku kasihkan ini adalah trik cepatnya untuk menentukan titik beku larutan ya. Nah, awalnya atau penjabaran dari trik cepatnya ini adalah nih, delta Tb itu adalah M kalikan Kb kalikan I per delta Tf M Kf sama I. Nah, karena di sini senyawanya itu adalah senyawa yang sama, maka nilai I-nya sama dan nilai M-nya sama. M adalah gram per mR 1000 per P. Oke, P-nya di sini adalah massa dari air atau pelarut, yaitu sama-sama 100 gram. Jadi ini bisa dicoret, M-nya bisa dicoret, I-nya juga dicoret. Soal nomor 2. Nah, logam Na dapat bereaksi dengan air menghasilkan NaOH dan gas H2. Jika sejumlah logam Na bereaksi sempurna dengan 500 ml air menghasilkan larutan dengan pH 13 plus log 2, maka volume gas H2 yang dihasilkan dari reaksi tersebut saat STP adalah. Nah, soal nomor 2 ini karena reaksinya di soal belum ada, maka kita harus tulis dulu reaksinya. Nah, setelah reaksinya sudah ada dan setara, maka untuk mencari volume gas H2 kita harus mencari mol dari H2 dulu. Mol dari H2 bisa didapatkan dari mol dari NaOH. Mol NaOH bisa didapatkan dari pH-nya. Oke ya. Nah, trik cepatnya adalah reaksinya ditulis dulu dengan koefisiennya sudah lengkap. Kemudian kita harus mencari pOH dari pH. Kenapa? Karena NaOH adalah basa, kita harus mencari pOH. Nah, pOH dari pH 13 plus log 2 itu berapa? Yaitu 14 min pH. Jadi 14 min 13 plus log 2. Hasilnya untuk pOH adalah 1 min log 2. Nah, pOH-nya didapatkan, maka OH-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 1. Nah, OH- didapatkan, mol OH- adalah mol itu bagaimana? M besar dikalikan dengan volume atau konsentrasi OH- dikalikan volume. Nah, didapatkan untuk mol dari OH- adalah 10 pangkat min 1. Jangan lupa volumenya harus jadiin liter dulu, jadi 0,5. Oke ya. Nah, mol OH- sudah didapatkan atau mol OH- sama aja dengan molnya NaOH. Jadi aku tuliskan di bawahnya NaOH molnya. Kemudian konsepnya adalah perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Maka didapatkan mol dari H2 adalah setengah dari mol NaOH. Berapa? Setengahnya 10 pangkat min 1 adalah 0,5 kali 10 pangkat min 1. Mol dari H2 didapatkan, maka kita bisa mencari volume dari H2 dengan cara mol dikalikan dengan 22,4. Nah, didapatkan volume dari H2 adalah 1,12 liter. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, soal nomor 2 ini adalah soal mengenai stoikiometri dan campuran sama asam basa. Soal nomor 3. 80 gram Fe2O3 direduksi dengan gas karbon monoksida sehingga dihasilkan logam besi dan karbon dioksida. Volume gas CO2 yang dihasilkan jika diukur pada saat 8 gram gas helium bervolume 2 liter adalah.
Nah, soal nomor 3 ini yang ditanyakan adalah volume CO2. Nah, reaksinya harus tahu dulu. Nah, kemudian konsepnya atau trik cepatnya adalah perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Maka aku tuliskan untuk reaksinya seperti ini. Nah, yang di soal molnya apa yang sudah diketahui? Kan belum ada. Nah, dari mana kita bisa mencari mol dari Fe2O3 terlebih dahulu? Karena di situ sudah terdapat gram atau masanya. Oke, kita cari mol dari Fe2O3, nanti mol dari CO2 akan didapatkan ya dengan perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Mol dari Fe2O3 yaitu gram per mr. Nah, didapatkan hasil molnya adalah 0,5. Aku tulis di bawahnya Fe2O3. Nah, kemudian untuk mol dari CO2 adalah 3 kali mol dari Fe2O3. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Berarti berapa? 3 dikalikan 0,5. Hasilnya adalah 1,5 mol. Nah, kemudian mol dari CO2 sudah didapatkan. Yang ditanyakan adalah volume CO2. Nah, kuncinya apa? Kuncinya di sini adalah volume CO2 itu diukur pada saat 8 gram helium volume 2 liter. Oke, volumenya berapa? Ada kata-kata seperti itu ketika gas. Nah, diukur pada keadaan. Konsepnya adalah perbandingan volume sama dengan perbandingan mol. Oke ya, volume CO2 per volumenya He itu sama dengan mol dari CO2 per molnya He. Nah, kita masukkan masing-masing ya, volume dan molnya. Untuk He yang diketahui kan masih dalam bentuk gram, maka kita mencari molnya dengan cara 8 per mr atau AR dari He. Didapatkan mol He adalah 2 mol. Setelah dimasukkan ke V di CO2 itu didapatkan berapa nih? Didapatkan adalah 1,5 liter. Jadi jawabannya adalah yang A.